Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan melakukan suatu uji ya, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi suatu data itu berdistribusi normal atau tidak ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, tapi saya menggunakan software Excel di sini ya. Soalnya kan biasanya teman-teman mungkin menggunakan SPSS ya, tapi di sini saya menggunakan Excel untuk menguji normalitas suatu data ya. Jadi pertama-tama kita diskusi dulu syaratnya. Untuk syarat dari pengujian Kolmogorov-Smirnov itu yang pertama itu sampelnya itu berjumlah besar teman-teman. Itu jumlahnya itu bisa ada yang bilang itu lebih dari 50 atau lebih dari 100 ya teman-teman totalnya. Kemudian yang kedua, itu sampelnya itu atau datanya itu merupakan data tunggal ya, yang kedua ya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini ada beberapa data ya, di sini saya sebutnya sebagai X di sini ya. Dengan frekuensi itu sebagai berikut nih. Itu kalau di total itu datanya jumlahnya 55 teman-teman. Jadi dari data ini kemudian ada frekuensi simbolnya F, kemudian ada selanjutnya adalah frekuensi kumulatif ya. Nah, frekuensi kumulatif ini caranya seperti ini ya. Misalnya di data pertama itu kan frekuensinya ada 2 ya. Sedangkan di data kedua yang 75 ini frekuensinya ada 3. Oh iya, saya juga lupa teman-teman, untuk nanti Excelnya, file Excelnya saya juga sematkan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan sendiri atau coba sendiri di rumah ya gitu ya. Ini misalnya data pertama dia 2, berarti frekuensi kumulatifnya 2 ya. Nah, yang data 75 ini dia frekuensi ada 3, berarti frekuensi kumulatif itu adalah 2 ditambah 3 atau di sini berarti D5 ditambah C6 teman-teman ya. Kemudian yang data ketiga ini 1, berarti frekuensi kumulatifnya adalah D6 ditambah C7 ya, gitu. Nah, untuk yang ini berarti dia gini ya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 1 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, seterusnya sampai dengan 55 teman-teman gitu ya. Itu untuk frekuensi kumulatif. Selanjutnya adalah SN. SN itu adalah D5 atau frekuensi kumulatif dibagi 55. 55 merupakan frekuensi kumulatif total ya, atau frekuensi kumulatif di data terakhir teman-teman. Nah, jadi D5 bagi 55, yang ini D6 bagi 55 dan seterusnya gitu. Itu untuk nilai SN ya. Kemudian untuk nilai Z itu adalah B5 ya. B5 berarti yang ini nih, masing-masing data ya. B5, B6 sampai dengan B24 ya, atau data ke-20. Itu dikurangi L4. L4 itu adalah rata-rata dari frekuensi teman-teman ya. Rata-rata frekuensinya itu adalah L4. L4 itu adalah total dari frekuensi ya, atau frekuensinya ini nih J5 sampai J berapa? Oh, FX sorry. FX itu bukan frekuensi teman-teman. FX itu adalah F dikali X ya, atau data dikali frekuensi. Terus kemudian kita totalkan sama dengan sum J5 sampai J24 ya, gitu. Ini untuk mencari nilai Z ya. Jadi B5 dikurangi total dari frekuensi kali data ya, dibagi dengan L5, di mana L5 adalah average dari si L3, L3. Oh, saya salah nih. Sorry. Tadi untuk yang L4 berarti rata-rata teman-teman, rata-rata dari frekuensi kali data ya, atau hasil yang ini dibagi 55 total frekuensinya. Kemudian untuk si L5 ini itu adalah standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi ini teman-teman bisa buka lagi tab baru, kemudian kalian masukkan nih. Jadi datanya itu sebenarnya kan banyak teman-teman ya, karena data 70 yang ada di sini itu frekuensinya ada 2. Berarti kalau misalnya di standar deviasi berarti kita masukkan 2 kali nih, 70 gitu. Nanti dari sini kalian bisa cari
standar deviasinya dengan cara ketika sudah masukkan datanya, kemudian dicari X min X rata-rata dikuadratkan ya. Dimana X rata-ratanya adalah 118, jadi sama N-nya itu atau jumlah datanya itu ada 55. Kemudian N-1 atau derajat bebasnya itu adalah 54. Jadi sigma atau jumlah X min X rata-rata dikuadratkan itu adalah 42.330, sehingga standar deviasinya adalah ini nih F4 ya. Berarti sigma ini rumusnya ya, dibagi dengan 54 kemudian diakar ya. Hasilnya adalah 28. Nah, 28 ini kita masukkan lagi di sini nih sebagai standar deviasi untuk mencari nilai Z-nya. Nah, setelah kita dapat nilai Z-nya, kemudian kita cari normal distribution-nya dari nilai Z ini, sama rumusnya kayak gini. Sama dengan norm dis T ya. Kemudian kita masukkan nilai Z-nya dari masing-masing data nih di sini nih. Nah, baru setelah itu kita cari Sn X min Fx ya. Berarti yang ini dikurangi ini ya. Kemudian dibuat tanda mutlak teman-teman. Karena itu kita masukkan nilai absolut ya. Absolut E5 min G5 ya di situ ya. E5 itu yang ini, G5 itu yang ini. Ini juga sama. Berarti yang ini berarti sama dengan absolut E6 min G6. Nah, baru setelah itu kita cari Dmax-nya dengan cara kita sama dengan max atau nilai maksimum dari H5 sampai H4 atau nilai maksimum dari selisih antara Sn X min Fx ya dengan tanda mutlak teman-teman. Nah, apabila misalnya nilai Dmax itu kurang dari D-table, kita D-table pakai confidence level 95% ya. Berarti nilainya adalah 0,18 di sini. Ini teman-teman bisa kalian ubah-ubah tergantung confidence level kalian yang kalian mau misalnya. Di sini saya dapat confidence level untuk 95% adalah 0,18, berarti Dmax-nya itu nilainya kurang dari D-table teman-teman ya. Atau tandanya itu adalah kesimpulannya dia berdistribusi normal ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Dmax-nya itu lebih dari D-table, maka dia berdistribusi tidak normal teman-teman. Coba kita cek di sini ya. Misalnya di sini saya ubah semua jadi angka 1 nih. Ya, tuh saya ubah. Nah, ketika kita ubah datanya, otomatis dia menjadi tidak normal karena datanya sangat jomplang teman-teman ya gitu ya. Kita lihat di sini nih, gitu. Bahwa nilai Dmax-nya itu 0,2296, di mana 0,2296 itu lebih dari 0,18. Oke, mungkin gitu aja untuk penjelasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.